Ketika kamu sedang asik bermain game, tiba-tiba muncul notifikasi. Tugas matematika, mempelajari teorema Pythagoras. Waduh, siapa tuh Pythagoras? Nama hero baru di game. Ternyata Pythagoras bukan hero, tapi seorang matematikawan jenius dari zaman Yunani kuno. Dia menemukan rumus yang bisa membantu kita menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Keren kan? Nah, sekarang coba bayangkan, kamu sedang membangun rumah pohon. Kamu butuh tangga yang pas dari tanah ke pohon. Dengan teorema Pythagoras, kamu bisa menghitung panjang tangga yang tepat tanpa harus memanjat dulu loh. Praktis dan aman. Jadi, teorema Pythagoras bukan cuma rumus di buku saja, tapi alat super untuk memecahkan masalah sehari-hari. Detektif sebelum menyelidiki kasus harus tahu dulu apa yang dicari. Kita juga gitu. Sebelum lanjut menyelidiki teorema Pythagoras, yuk kita pahami apa saja capaian dan tujuan pembelajaran kali ini. Capaian pembelajaran. Di akhir fase D, peserta didik dapat menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kebenaran teorema Pythagoras. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu sisi siku-siku dan sisi miring atau hipotenusa. Yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan dan menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-siku. Nah, alur pembelajarannya yang pertama, menemukan konsep Pythagoras, kemudian menghitung panjang salah satu sisi segitiga dengan teorema Pythagoras. Capaian, tujuan dan alur udah kita kantongi. Sekarang saatnya masuk ke bagian seru yaitu inti materi. Siap? Yuk mulai. Siapkan alat tulis kamu ya. Menemukan konsep Pythagoras. Coba kalian perhatikan dua gambar tersebut. Ternyata konsep Pythagoras ada hubungannya juga dengan persegi loh. Jika kita gabungkan tiga persegi dengan luas persegi yang berbeda-beda, yaitu ada luas persegi paling kecil, ada luas persegi medium, ada luas persegi paling besar, bisa membentuk segitiga siku-siku loh dengan sisi A, B, dan C. Luas persegi paling besar merupakan jumlah dari luas dua persegi yang lain. Pada setiap segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Hal ini dinamakan sifat segitiga siku-siku. Nah, sifat inilah yang kemudian dikenal dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah teorema yang menjelaskan hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Coba kalian perhatikan juga segitiga siku-siku tersebut. Nah, jika A, B, C adalah sembarang segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku A dan B serta panjang sisi miring C, maka berlaku hubungan sebagai berikut. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini merupakan rumus Pythagoras. Ternyata teorema ini tidak berlaku pada semua segitiga loh. Teorema ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja yang mempunyai sudut 90 derajat. Kita bisa menggunakannya untuk menyelesaikan masalah jarak atau ketinggian yang tidak bisa diukur langsung, menentukan panjang sisi miring atau panjang sisi siku-siku, mengecek apakah segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Wow, sekarang kita sudah memasuki area perhitungan loh, yaitu menghitung salah satu sisi segitiga dengan teorema Pythagoras. Ayo ingat kembali, tadi rumus Pythagoras apa ya teman-teman? Ya betul, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan C merupakan sisi miring atau hipotenusa, A merupakan sisi alas, B merupakan sisi tegak. Tapi perlu digarisbawahi nih teman-teman, tidak selalu A, B, dan C. Kalau teman-teman mau X, Y, Z juga boleh. Supaya konsep teorema Pythagoras semakin nempel di kepala, yuk kita lihat dulu contoh soalnya.
Dari sini kamu bisa tahu gimana cara menerapkan rumusnya dalam situasi nyata. Contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi tegak 6 cm dan sisi alas 8 cm. Hitunglah panjang sisi miringnya. Nah, yang diketahui kan sisi tegak dan sisi alas. Berarti A dan B sudah diketahui. Kita tinggal masukkan saja sisi-sisi yang sudah diketahui ke dalam rumus. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 yaitu 100. Karena kita ingin mencari nilai C-nya saja, jadi nilai 100 ini kita akarkan menjadi akar 100, yaitu sama dengan 10. Maka panjang sisi miringnya yaitu 10 cm. Contoh soal yang kedua. Sebuah tangga bersandar ke tembok. Jarak dari kaki tangga ke tembok 9 meter. Tinggi tembok 12 meter. Berapa panjang tangganya? Nah, kita tulis dulu nih teman-teman yang diketahuinya. Yang diketahui dalam soal yaitu sisi A atau jarak kaki tangga ke tembok dan sisi B yaitu tinggi tembok. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Diperoleh nilai C kuadratnya yaitu 225. Maka nilai C-nya yaitu 15. Jadi panjang tangganya 15 meter. Contoh soal yang ketiga. Tiang bendera setinggi 12 meter ditarik penanda dari pangkal tiang ke tanah sejauh 5 meter. Berapa panjang tali? Nah, yang diketahui dalam soal yaitu sisi alas dan sisi tegak. Kita masukkan aja sisi alas dan sisi tegaknya ke dalam rumus. Diperoleh C kuadratnya senilai 169. Maka nilai C-nya yaitu 13. Jadi panjang talinya 13 meter. Tapi bagaimana ya jika sisi yang belum diketahui panjangnya bukan sisi miring? Aku punya solusinya. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, ternyata dari rumus Pitagoras kita bisa menurunkan dua rumus loh, yaitu untuk mencari B kuadrat atau sisi tegak dan A kuadrat atau sisi alas. Tapi bagaimana ya bisa mendapatkan rumus-rumus tersebut? Coba kalian pikirkan dan tulis di kolom komentar ya caranya. Untuk penerapan rumusnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal ke-1. Coba kamu perhatikan gambar segitiga tersebut. Yang diketahui yaitu panjang sisi alasnya 5 cm dan sisi miringnya 13 cm. Tentukan panjang sisi Y. Sisi Y ini sama dengan sisi tegak. Berarti yang ditanyakan yaitu B. Kamu bisa pakai rumus langsung atau mau pakai rumus Pitagoras juga boleh loh. Masukkan nilai sisi-sisi yang telah diketahui. Maka diperoleh nilai Y kuadratnya yaitu 144. Maka nilai Y-nya 12. Jadi panjang sisi Y itu 12 cm. Contoh soal kedua. Coba kamu perhatikan lagi gambar segitiga siku-siku tersebut. Yang ditanyakan berarti sisi apa ya? Betul, sisi alas. Nah, kita masukkan aja sisi yang udah diketahuinya ke dalam rumus. Diperoleh Z kuadrat sama dengan 64. Maka panjang sisi Z atau sisi alasnya 8 cm. Soal ketiga. Sebuah jembatan gantung memiliki kabel diagonal sepanjang 17 meter dan jarak horizontal kabel ke tiang penyangga adalah 15 meter. Berapa tinggi tiang penyangga? Yang diketahui dalam soal ternyata sisi C dan sisi A. Maka kita masukkan aja ke dalam rumus untuk mencari sisi B-nya. Didapat B kuadrat sama dengan 64. Maka nilai sisi B sama dengan 8. Jadi tinggi tiang penyangga adalah 8 meter. Contoh soal keempat. Sebuah tangga disandarkan ke dinding setinggi 12 meter. Jika panjang tangga adalah 13 meter, berapa jarak alas tangga ke dinding? Ternyata dalam soal yang diketahui yaitu sisi C dan sisi B. Maka yang ditanyakan sisi A. Kita masukkan aja sisi-sisi yang diketahui ke dalam rumus. Untuk mencari sisi A, diperoleh A kuadrat sama dengan 25. Maka sisi A sama dengan 5. Jadi jarak alas tangga ke dinding adalah 5 meter. Gimana? Belajar Pitagoras nggak sesulit yang dibayangin kan?
Sekarang waktunya level up otakmu. Ayo berlatih. Kamu udah naik level di game, tapi udah naik level di matematika belum? Yuk mainkan level Pitagoras lewat soal interaktif yang bisa kamu akses dari QR kode di samping loh. Modalnya cuma logika, alat tulis, dan sedikit niat buat jadi lebih jago dari segitiga siku-siku. Siap main? Scan atau pindahkan QR kodenya sekarang juga ya. Pitagoras kadang memang bikin mikir keras. Kalau ada soal atau konsep yang bikin kamu garuk-garuk kepala, tulis aja di kolom komentar ya. Aku atau temanmu siap bantu jawab.